Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang implementasi teknologi informasi di bidang perikanan. Oke, berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Mutiara Anjelta Muhaini dengan NIM 2305 1214 284. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi serta tujuan dari teknologi informasi. Oke. Teknologi informasi mempelajari tentang sistem atau teknologi olah data termasuk implementasinya pada berbagai hal. Teknologi informasi atau yang biasa disebut TI adalah teknologi yang digunakan untuk menangani, mengolah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi seperti internet, jaringan telepon, dan jaringan komputer. Teknologi informasi digunakan di berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tujuan dari teknologi informasi, yakni untuk mengetahui manfaat teknologi dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perluasan penggunaan di masa depan. Nah, untuk tujuan teknologi informasi yang paling dasar adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Oke, selanjutnya untuk implementasi teknologi informasi dalam bidang perikanan akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Contoh penerapan teknologi GPS dan Fish Finder untuk nelayan. GPS. Dengan alat ini, nelayan bisa mengetahui koordinat lintang bujur, arah, dan kecepatan. GPS sangat bermanfaat untuk nelayan mengetahui posisi saat di laut, menentukan rute pelarian, menandai tempat-tempat penting seperti tempat yang banyak ikan, tempat kapal karam, tempat yang dangkal, dan lain sebagainya. Fish Finder. Fish Finder merupakan alat modern terdiri dari display berupa monitor dan transducer, di mana posisi transducer terpasang di bawah kapal atau ada yang dicemplungkan ke laut. Fungsi dari transducer sendiri ialah untuk memindai keberadaan ikan di laut dan hasilnya akan ditampilkan ke layar atau monitor. Selanjutnya adalah penerapan teknologi informasi dalam bidang perikanan, yaitu sistem resirkulasi atau recirculation aquaculture system. Resirkulasi pada sistem budidaya merupakan satu cara atau teknologi untuk memanfaatkan budidaya air yang sudah pernah diproduksi. Jadi, aquaculture system ini adalah cara untuk menggunakan kembali air budidaya yang sudah digunakan dan mengalami penurunan kualitas dan digunakan lagi dengan menggunakan proses filtrasi. Recirculation aquaculture system ini cocok untuk daerah yang memiliki lahan sempit dan memiliki debit air yang kecil. Dan ini merupakan salah satu inovasi teknologi yang berkembang di Indonesia, di mana sebelumnya sudah pernah berkembang di negara-negara maju seperti Amerika, Israel, dan Singapura. Trackfish merupakan piranti yang digunakan untuk menelusuri jejak penangkapan ikan. Trackfish sendiri dirancang dengan memanfaatkan microcontroller dan GPS, sehingga software dapat diamati secara real-time dimanapun dan kapanpun. Adapun penggunaannya
breakfish dipasangkan di kapal nelayan. Smart Feeder Advisory merupakan pemberi pakan ikan otomatis. Advisory adalah merek yang dimiliki PT Multidaya Teknologi Nusantara, produksi asal Kota Bandung. Perusahaan ini mengembangkan solusi teknologi manajemen budidaya ikan berupa mesin pakan otomatis untuk kolam ikan skala menengah dan besar. Selanjutnya teman-teman, ada sistem pelacakan menggunakan teknologi RFID atau yang disebut dengan radio frequency identification adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan melacak objek atau orang menggunakan gelombang radio. Mungkin teman-teman sangat asing dengan alat ini, sehingga saya di sini akan menjabarkan beberapa faktanya tentang RFID. Yang pertama ada prinsip kerja dari RFID. Prinsip kerjanya yaitu dengan menggunakan tag RFID yang terpasang pada objek atau orang yang ingin dilacak. Tag ini mengandung informasi yang dapat dibaca melalui gelombang radio oleh pembaca RFID. Atau ada beberapa langkah umum tentang proses kerja dari RFID. Yang pertama ada tag RFID. Tag RFID adalah perangkat kecil yang mengandung chip mikro atau antena, yang dimana chip mikro di dalam tag menyimpan data yang akan diidentifikasi seperti nomor seri produk atau informasi lainnya. Selanjutnya, antena pada tag digunakan untuk berkomunikasi dengan pembaca RFID melalui gelombang radio. Setelah itu, apa yang disebut dengan pembaca RFID? Jadi pembaca RFID ini adalah perangkat yang digunakan untuk membaca informasi dari tag RFID. Pembaca mengirimkan gelombang radio ke tag RFID, kemudian tag ini menerima gelombang radio chip mikro di dalamnya. Setelah itu mengaktifkan tag dan mengirim informasi yang tersimpan kembali kepada pembaca. Kemudian ada sistem perangkat lunak. Jadi sistem perangkat lunak ini yaitu data yang dibaca oleh pembaca RFID kemudian diolah oleh sistem perangkat lunak. Sistem perangkat lunak ini dapat digunakan untuk menyimpan, memproses, dan menganalisis data yang diterima dari tag RFID. Data ini kemudian dapat diintegrasikan ke dalam sistem manajemen atau informasi yang lebih besar. Kemudian ada identifikasi dan pelacakan dari RFID. Setelah data dari tag RFID dibaca, kemudian diproses, sistem dapat mengidentifikasi objek atau orang yang membawa tag tersebut. Kemudian, ini memungkinkan untuk pelacakan, pencatatan inventaris, manajemen rantai pasokan atau tujuan lainnya sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Kemudian ada jarak baca yang harus diperhatikan. Jarak ini di mana pembaca RFID dapat berkomunikasi dengan tag RFID tergantung pada jenis tag dan pembaca yang digunakan. Jaraknya bisa bervariasi dari beberapa sentimeter hingga beberapa meter. Kemudian ada keuntungan dari RFID. Yang pertama, aplikasinya luas. Jadi RFID ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk manajemen rantai pasokan, logistik, manufaktur, pengecekan barang di toko, dan bahkan hingga pelacakan hewan peliharaan. Bahkan salah satu manfaat utama RFID ini adalah efisien operasional, seperti memungkinkan pelacakan inventaris secara real time dan mempercepat proses pengiriman. Kemudian di samping ada keuntungan, mungkin pasti ada kerugian dari RFID. Jadi salah satu kerugian yang sangat fatal dari RFID yaitu privasi dan keamanan RFID, yang telah memunculkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data karena informasi yang dimuat yang terkandung dalam tag dapat diakses dengan mudah, bahkan sangat mudah jika tidak dienkripsi atau dilindungi dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dari penerapan teknologi informasi dalam bidang perikanan. Yang pertama adalah pemantauan dan pengelolaan yang lebih baik. Sistem informasi ini memungkinkan pemantauan aktivitas penangkapan ikan dan kondisi perairan dengan lebih baik. Hal ini dapat berkontribusi pada pengelolaan sumber daya perairan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Yang kedua adalah informasi yang real time. Sistem informasi dapat memberikan informasi secara real time mengenai perubahan kondisi laut, termasuk cuaca dan pergerakan ikan. Hal ini memungkinkan nelayan dan pengelola perikanan mengambil keputusan yang lebih baik. Nelayan dapat menggunakan aplikasi seperti aplikasi Laut Nusantara atau Aluna dan perdagangan sektor perikanan atau Aruna untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi pengumpulan ikan atau fishing dock.
Yang ketiga adalah optimasi produksi. Optimasi produksi ini mengenai data dan analisis dari sistem informasi yang dapat membantu perusahaan perikanan dan akuakultur untuk mengoptimalkan produksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat adalah pencarian lokasi penangkapan ikan yang lebih efisien. Pemanfaatan teknologi sistem informasi geografis dapat membantu nelayan untuk menemukan tempat penangkapan ikan yang lebih optimal sehingga menghemat waktu dan bahan bakar. Yang kelima adalah manajemen stok ikan yang lebih baik. Data yang akurat dan berkesinambungan dari sistem informasi dapat berkontribusi terhadap pengelolaan sumber daya ikan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya mengenai dampak negatif akan dijelaskan oleh teman saya di slide selanjutnya. Namun teknologi informasi juga memberikan dampak negatif terhadap industri perikanan, antara lain yang pertama biaya dan ketergantungan teknologi. Penerapan sistem informasi memerlukan investasi pada perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan pemeliharaan. Hal ini dapat menimbulkan beban keuangan bagi sebagian pelaku sektor perikanan. Yang kedua, kepentingan privasi. Mengumpulkan dan menyimpan data dalam sistem informasi dapat meningkatkan kekhawatiran privasi dan keamanan data, terutama jika data tersebut berisi informasi yang sensitif. Yang ketiga, konflik dalam berbagai data. Beberapa pihak mungkin enggan untuk berbagi data dalam sistem informasi karena percaya bahwa hal ini dapat menunjukkan keunggulan kompetitif atau praktik penangkapan ikan yang kurang berkelanjutan. Yang keempat, pelatihan yang diperlukan. Penggunaan sistem informasi memerlukan pelatihan pengguna yang memadai. Tidak semua nelayan atau pemangku kepentingan memiliki akses atau pengetahuan untuk memanfaatkan secara maksimal. Yang kelima, penggunaan bahan peledak dapat menyebabkan kerusakan ekosistem perairan. Yang keenam, penggunaan teknologi penangkapan ikan secara berlebihan dapat mengancam kelestarian sumber daya ikan. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tidak semua nelayan dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik, sehingga terdapat perbedaan antara nelayan yang dapat memanfaatkan dan yang tidak. Nah, setelah kita telah mengetahui implementasi yang telah ada, serta dampak-dampak negatif serta positif yang diberikan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam perikanan memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas dalam sektor perikanan. Namun, penerapan teknologi informasi ini juga harus memperhatikan dampak negatif yang mungkin terjadi, seperti keterbatasan akses dan pengaruh negatif terhadap lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih.